Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam untuk semua Bapak Ibu. Kesempatan kali ini saya Hairul Anam dari jurusan Teknik Elektro izinkan untuk sharing tutorial bagaimana melakukan proses asesmen JPL ataupun JPMK ya di yang di OBE asesmen OBE di Sijamu Sistem Jaminan Mutu Universitas Jember. Oke, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjelaskan bagaimana mengisikan JPL, JPMK, ya. Kemudian kita mengisi rencana asesmen ya. Khususnya yang rencana asesmen ini adalah bagi dosen ya, dosen pengampu mata kuliah. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di alurnya, di alurnya ini kita ketahui bahwasanya di sini kita ketahui bahwa tugas pengampu mata kuliah adalah mengisi media asesmennya, kemudian setelah itu data mahasiswa presensi, dan kemudian yang terakhir adalah melakukan asesmen. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita menjelaskan bagaimana mengisikan media asesmen ya. Mungkin bisa dilihat nanti di link di atas sana ataupun mungkin kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita bagaimana cara melakukan asesmen. Baik, kita kembali ke Sijamu. Sekali lagi ya, kita masuk Sijamu dengan akun yang kita dapatkan dari GPM ya, kita dari GPM. Kemudian kita langsung Bapak Ibu masuk kepada asesmen ya. Kemudian di sini ada asesmen capaian pembelajaran mata kuliah, langsung masuk ke sini Bapak Ibu diklik dan kemudian Bapak Ibu melakukan asesmen ya. Ini saya ambil di yang semester lalu. Misalkan ini mata kuliah publikasi ilmiah, kita klik asesmen. Nah, minggu lalu sudah kita jelaskan bagaimana cara mengisinya. Sekarang kita langsung masuk ke proses asesmen dan langsung asesmen capaian pembelajaran mata kuliah ya. Kita langsung ada di sini. Nah, karena asesmennya itu per JPMK, maka kita melakukan asesmennya per JPMK Bapak Ibu. Kita JPMK 1, kita lihat, kita klik hasil ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengisikan di sini maka kita download template asesmennya. Kita download template asesmennya untuk mengisi nilai-nilainya ya. Kemudian kita tunggu sampai terbuka. Nah, bentar, kita tunggu dulu filenya belum terbuka. Jadi mungkin sebelum, nah ini dia filenya, oh ini sudah ada nilainya Bapak Ibu ya, karena ini sudah ngisi nilai, mungkin asumsikan ini saya hapus dulu semua. Oke, saya hapus. Nah, Bapak Ibu, kita ketika kita sudah mengisikan rencana asesmen, maka nanti ketika kita mendownload template yang kita isikan, kita akan sudah muncul seperti ini. Nah, rencana asesmennya ini akan ada 5 ya. Ini 5 yang disediakan oleh Sijamu dan hanya 5, maksimal 5. Nah, di sini ada kemungkinan JPMK 1 ini diuji menggunakan ada 4 jenis asesmen, LKM1, RTM1, RTM2, dan RTM3. Nah, ini kok bisa langsung muncul begini? Ini karena sudah kita mengisikan ya di media asesmen ya, sudah di video sebelumnya itu sudah kita isikan sehingga muncul seperti ini. Nah, nama-nama mahasiswa muncul juga, kenapa? Karena kita sudah mengisikan nama mahasiswa. Semua sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita mengisi asesmen 1, mahasiswa itu dapat berapa? Ya, LKM 1, mahasiswa dapat berapa? Ya, tentunya ini sudah kita lakukan penilaian ya di MMP ya. Lewat MMP, misalkan kita sertifikasi lewat MMP, Bapak Ibu sudah mengisi, sudah kita rekap, kita tinggal masukkan, misalkan dapat 70 asesmen 1 ya, mahasiswa ini sebenarnya tinggal copy paste saja ya dari MMP. Kalau asumsikan ini sudah ada nilainya ya Bapak Ibu, misalkan seperti itu, kita isikan semuanya, kita isikan semua asesmen ya, sampai berapa ini, 4 asesmen ya, hanya karena memang sampai 4 asesmen saja, yang kelima kan kita tidak perlu. Nah, kalau sudah kita isikan ya Bapak Ibu, kita kembali ke ini, kita simpan, kembali ke Sijamu dan langsung Bapak Ibu upload filenya di sini. Ya, choose file, kemudian cari filenya, kemudian setelah selesai kita upload file. Nanti akan otomatis keluar jepret seperti ya, akan keluar seperti ini Bapak Ibu, muncul di sini nilainya ya. LKM1, RTM1, RTM2, RTM3, dan kemudian nilai capaian rata-ratanya itu berapa. Nah, itu cara untuk mengisikan mengisikan nilai setiap JPMK-nya. Nanti yang berikutnya juga begitu, JPMK 2, Bapak Ibu tinggal melakukan hal yang sama ya. Kita pindah JPMK, kita klik hasil dulu agar kita refresh ya. Kemudian kita setelah itu kita tinggal
kita tinggal mengisikan ya Bapak Ibu sekalian, kita download template-nya, kita isikan, kita upload, nanti keluar. Itu semuanya seperti itu Bapak Ibu ya. CPMK 1 sampai CPMK 3 kita lakukan yang sama. Kalau sudah selesai kita masuk semua Bapak Ibu, maka kita kemudian bisa melakukan langkah berikutnya yaitu rekapitulasi. Kita tahu rekapitulasi ya, oh ternyata ini setiap CPMK ya keluar sudah nilainya. Presensinya terpenuhi, status CPMK-nya lulus, ya CPMK 1-nya nilainya berapa, CPMK 2 nilainya berapa, CPMK 3 nilainya berapa, sampai nilai akhirnya pun sudah juga bisa keluar. Ya Bapak Ibu kalau ingin tahu detail ya tinggal diklik aja detail di sini. Ya, masih nunggu. Nah, masih proses. Kenapa keluar-keluar? Nah, ini detailnya Bapak Ibu ya. Detailnya terkait dengan mahasiswa yang bernama ini ya. Mahasiswa ini dia CPMK 1 asesmennya sekian, asesmen 2 sekian ya. CPMK 2-nya sekian. Nah, kenapa kalau tidak asesmen? Memang yang diaseskan hanya tidak semua kan dilakukan asesmen 5-5-nya Bapak Ibu ya. CPMK 1 kan hanya 4 asesmen, CPMK 2 hanya 1 asesmen, CPMK 3 hanya 2 asesmen. Jadi langsung di sini keluar. Jadi per mahasiswa kita bisa ketahui bagaimana tercapaian dia terkait dengan CPMK-nya, ya, capaiannya. Oke, kita kembali ke sini ya. Itu tadi per mahasiswa. Kemudian kita itu tadi rekap. Mohon maaf ini. Oke, sepertinya kembalinya nggak kembali ke ini. Oke, mohon maaf harus saya ulang lagi. Kita masuk ke asesmen CPMK ke mungkin itu bug-nya ya harus diperbaiki. Untuk programmer kembalinya kok kembalinya tidak kembali. Nah, itu tadi rekapitulasi kita mengisikan CPMK satu-satu, kemudian kita bisa mengecek rekapitulasi CPMK-nya. Kita kemudian juga bisa mengecek rekapitulasi capaian per CPL-nya seperti apa. Dan ini nanti sebenarnya ketercapaian mahasiswa terhadap setiap CPL. Ya, karena CPMK itu kan nyambung ke CPL. Misalkan ini CPMK 1 nyambung ke CPL 2 ya. CPMK 2 nyambung ke CPL 3. Nah, CPMK 3 nyambung ke CPL 5. Nanti tergantung ya bisa jadi satu CPL beberapa CPMK nyambungnya. Ya, tinggal di sini akan kelihatan apakah CPL 2 masuk sudah tercapai belum. CPL 3 masuk tercapai belum. Itu sudah kelihatan di sini. Itu kalau kita mau mengevaluasi terkait dengan pencapaian CPL-nya. Kita juga bisa melihat grade per CPMK-nya. Ya, untuk rata-ratanya misalkan CPMK 1 nilai A-nya berapa, nilai 2-nya berapa, ya itu kelihatan juga. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita perlu namanya melakukan improvement. Jadi dalam proses di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa memberikan mungkin ada masalah di sini ya. Ternyata misalkan ini ada ketidaktercapaian dalam satu CPL ya. Ini mungkin mestinya di sini ya. Jadi sekarang di sini ini ada mahasiswa yang tidak tercapai, Bapak Ibu, tidak tercapai CPMK-nya, CPL-nya ya. Ini kenapa ini ya? Ada apa ya? Nah, ini kita perlu kasih komentar di sini ya. Mungkin tadi itu ada mahasiswa yang tidak tercapai CPMK-nya, mahasiswa sebenarnya belum mendapatkan remedi atau apalah. Ke depan perlu dipantau dan diberi kesempatan untuk memperbaiki yang kurang. Nah, misalkan itu aja Bapak. Jadi ada namanya proses improvement kalau ada hal-hal yang kurang baik. Nah, itu sekalian Bapak Ibu sekalian cara melakukan proses. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, ini kita bisa klik portofolio ya, tapi ini sepertinya masih masih proses ya. Portofolio itu nanti kita bisa buat versi cetaknya, nanti kita bisa laporkan untuk keperluan akreditasi dan sebagainya. Hasil dari portofolio mata kuliah kita ini ya, ini masih proses ya. Kita ingin lihat kayak apa hasilnya ini ya, portofolionya ya, yang bisa di-create dari sistem ini. Jadi hasil ini semuanya akan direkap menjadi satu portofolio, menjadi satu file yang nanti bisa kita cetak begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Ini maksud daripada tombol klik ini. Kita coba tunggu. Ini masih X, kita tunggu kira-kira gimana ini hasilnya seperti apa yang dihasilkan dari klik foto. Nah ini dia Bapak Ibu sudah keluar file download ya, karena tadi mungkin proses merekap ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini ternyata dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel. Nanti ini sepertinya masih OTW ya, masih proses. Semoga ke depan kita akan dapatkan portofolio yang bagus ya. Ini contoh nih, daftar isi. Nah, ini bisa kita cetak Bapak Ibu. Ini lengkap. Kontrak. Nah, ini nilai-nilai tadi itu rekapan. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian ya proses melakukan asesmen capaian pembelajaran mata kuliah di SIJAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.